Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dava Asadin. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kelas 1 D3 Teknik Informatika B angkatan tahun 2020. Oke, ini adalah part 2, kelanjutan dari part sebelumnya, atau part 1, di mana kita telah membahas tentang navbar ini. Kemudian dilanjut dengan banner. Banner sederhana dapat gambar, teks, kemudian button, 2 button. Lalu sekarang di part 2 ini saya akan membahas tentang ini, bagian tentang kami dan juga tutorial. Jadi akan 2 sekaligus. Oke, lanjut langsung ke kode. Saya akan membuat bagian tentang kami. Jadi yang pertama itu saya membuat judul about us, kemudian komen untuk memisahkan. Setelah itu pertama kita buat section. Dalam section saya kasih ID, judulnya sama, about us. Kemudian di dalam section ada kontainer. Jadi nanti kontainer itu supaya ada jarak kosong, ruang kosong dalam web di kanan dan kiri. Itu supaya rapi dan juga supaya sesuai dengan sebelum-sebelumnya, yaitu pada banner dan navbar. Caranya mudah, seperti di part 1, langsung saja div titik container. Titik ini sebagai penanda kalau itu adalah kelas. Dan di dalam kontainer saya tambahkan lagi row, div row, kelasnya row. Kemudian di dalam row akan saya bagi 2 menggunakan kolom 6, div col md6. Lalu ini saya copy. Jadi nanti di sini ada 2 kolom. Kolom pertama terisi teks kalimat, kolom kedua diisi dengan gambar. Pertama judul, menggunakan H1, ukuran paling besar. Kenapa pilih kami? Kemudian setelah itu ada paragraf. Saya paste langsung saja paragraf. Loh, salah, ya Allah, saya lupa. Oke, saya tulis manual deh. Paragraf. Maksimal prioritas utama kami. Oke, sudah. Kemudian langsung ke kolom kedua. Kolom kedua ini saya isi dengan image, gambar. Jadi ini kok nggak lurus. Oke, sebelumnya ada image. Kemudian ketika muncul library langsung kita enter. Search saya masukkan secara auto. Jadi langsung saja klik Ctrl space, akan muncul alamatnya di image, kemudian device.svg. Nah, Ctrl S untuk dicek lagi apakah sudah benar atau belum. Kemudian kembali ke browser, reload. Nah, ini muncul. Kita benahi dulu yang pertama, teksnya yang pertama ini H1. Ini dijadikan tebal menggunakan FB bold, font weight bold. Kemudian yang kedua ini diganti fontnya dan juga akan dibenahi lagi. Langsung ke codingan. Yang pertama, ketika kita akan mempertebal suatu teks, itu dapat dilakukan di CSS dengan menambahkan, dengan memanggil kelasnya, kemudian di dalamnya
dimasukkan font weight bold. Itu kalau di CSS. Tapi kalau di HTML bisa langsung dilakukan. Caranya H1 ini kita tambahkan kelas, kemudian langsung fw dash bold, Ctrl S, kita coba apakah berhasil. Ya, langsung berubah jadi seperti ini, jadi lebih tebal. Nah, mirip sama ini, jadi lebih tebal. Kemudian setelah itu kita tambahkan teks di sini supaya nanti ketika kita edit di style.css itu akan lebih mudah. Dan juga ditambahkan lagi margin bottom 5, ini jarak ke bawah supaya lebih rapi. Setelah itu ke style.css, untuk yang tampilan umum kita panggil lagi kelasnya. Untuk kelas bentar, sebelum kelas kita atur dulu kerangka utama. Kerangka utama di sini saya menggunakan section, ID-nya about us, jadi dipanggil lagi. Tapi bedanya kalau kita memanggil kelas di CSS itu kan aturannya menggunakan titik kemudian nama kelas. Tapi kalau kita menggunakan ID itu penulisannya yang pertama tagar dan pagar, kemudian nama ID-nya. Nama ID-nya di sini saya menggunakan about us. Jadi saya tulis lagi about us, kemudian baru masuk. Saya tambahkan marginnya 5px, kanannya 0. Kemudian setelah itu di website telah jadi. Ini tampilan umum, tampilan laptop layar itu teks berada di kanan, sedangkan responsifnya teks mengumpul di tengah. Jadi nanti akan dipisahkan antara text align dari si responsif sama text align yang add media, yang umum desktop version. Jadi pertama kita atur dulu yang responsif. Jadi di sini kita panggil dulu kelasnya. Di sini memakai kelas text ini, titik text, kemudian text align ini jadi posisi teksnya itu center. Ctrl S, kemudian kita ubah misalkan di sini titik lagi teks. Nah, ini teks lainnya pakai kanan, right. Nah, kita coba apakah berhasil. Ini yang web saya yang baru buat preload. Nah, ini berubah ke kanan, tapi ketika responsif akan terkumpul di tengah seperti itu. Jadi ini sudah jadi antara responsif dan juga tampilan desktop versinya. Dan setelah itu kita ubah font, kembali ke codingan. Setelah text P, ya text P pakai paragraf, titik text P. Text P nya kita pakai font family EXO. Kita copy aja daripada lama-lama ngetik takutnya salah. Ini font family, copy, kemudian taruh di text P, paste, tempel di sini, kemudian coba. Nah, berubah kan, berubah. Terus setelah itu kita atur gambar ini langsung saja di HTML daripada kebanyakan CSS nanti menggunakan weight-nya sama dengan 100% di sini. Nah, di image belum, ini weight kok gak muncul. Weight
Oh week, kok week, maaf tipu, aku mungkin ngantuk guys. 100% jadi total setelah digunakan set. Nah mantap. Kemudian di web yang jadi ini untuk gambarnya itu ada pakai animation, jadi ini menggunakan AOS, animation on screen. Caranya seperti yang di awal ini kan pakai AOS juga. Nah ini saya gunakan, coba cari ke sini lagi, AOS. Nah ini AOS. Sepertinya Google saya sedikit, laptop saya ini sedikit nge-lag sepertinya, mohon maaf. Ini saya keluarkan semua saja. Ayo guys, kamu bisa laptopku. Nah ini akhirnya muncul. Jadi di AOS ini, animate on scroll library, ini dapat beberapa template yang langsung bisa kita gunakan. Gimana ini templatenya? Bentar. Zoom, ini pakai zoom, flip. Nah ini pakai zoom in up. Kita copy yang data AOS sama dengan zoom in up ini. Divnya nggak perlu karena copy. Kenapa nggak perlu? Karena di sini sudah ada div, jadi kita tinggal memasukkan ke dalam div yang sudah ada. Jadi langsung ke dalam image ini. Alt saya hapus saja, kemudian kita paste. Dan tak lupa juga selang waktu, karena ketika nanti tidak diberikan selang waktu seperti ini, kita save ini tanpa selang waktu akan terkesan patah-patah dan malah tidak bergerak. Jadi kita memerlukan selang waktu. Kita bisa ambil dari sini, data AOS duration sama dengan 3000, copy, Ctrl S. Loh kok gak bergerak? Bentar. Sepertinya ada yang salah ya. Bentar. Ini kan kalau MD image device with data AOS zoom in up, kemudian data AOS duration. Oh ini kurang D, data. Nah gini loh, data, bismillah. Nah kan muncul kan. Nah seperti ini. Kalau gini kan terkesan lebih gimana ya, lebih menarik walaupun sedikit. Ya, setelah itu, setelah about us selesai, kita lanjutkan ke tutorial. Oh nggak pakai ini lagi, card. Jadi ini sebenarnya pelayan kita, our service, tapi saya gabungkan dengan about us karena cuma satu row. Jadi langsung ke codingan. Setelah section, kita buat section baru. Section ID-nya our services. Kemudian di dalam section kita tambahkan container ya, supaya seperti tadi lagi ada jarak antara kanan, ada jarak di kanan dan di kiri, ada ruang kosong. Langsung ke kelas div container, container, kemudian div row. Setelah div row, di sini kita menggunakan tiga baris, 3 card. Jadi karena total dari kolom itu 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Jadi ini menggunakan call MD4. Call MD4. Di dalam call MD4 ada image sebagai icon. Kemudian ini menggunakan H5. Ya, H5, kemudian menggunakan P. Oke, dalam row kita masukkan
call MD4, div call MD4. Kita copy menjadi 3 kali. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Di kolom pertama kita masukkan card, div, kemudian kelasnya card. Lalu di dalam card kita masukkan lagi card body. Card body, kemudian di dalam card body nanti ini ada icon, kemudian div lagi card content. Jadi yang pertama ini icon, dan setelah icon div, tambah div lagi card content, isi dari cardnya. Nah seperti ini. Jadi ini untuk satu kolom. Jadi di dalam kolom MD4 pertama ada card ini sebagai kotaan paling luar. Kemudian dari dalam kotaan card ini ada card body, isinya bodinya. Terus di dalam body ini dibagi dua, yaitu ini sebagai tempat dari icon nanti, kemudian card content ini nanti diisi judulnya menggunakan H5, kemudian di bawahnya H5 ada paragraf isinya. Nah, seperti ini. Berarti ini salah, ini saya hapus dulu, supaya lebih rapi, hapus. Kemudian dari call 4 ini saya copy lagi, nah, paste. Nah seperti ini, ada 3. Ini kalau MD4 pertama, kedua, ketiga. Oh ini kurang, seperti ini. Mantap kali Bung. Oke. Pertama kita cari apa itu namanya, icon saya menggunakan, sebelumnya mohon maaf saya lupa, ini kan saya menggunakan gambar ya, seperti ini, HP, kemudian ini ada juga layar ya kan. Ini saya carinya di Undraw. Jadi kita buka halaman baru, kemudian ketikkan undraw.co. Nah ini undraw.co. Lalu ini browse now, kita klik dan ini muncul. Jadi ini gambar-gambar, dan ini ekstensinya itu SVG, tapi nanti bisa dirubah menjadi PNG, bisa menjadi JPEG, bisa seperti itu. Kemudian kembali lagi ke awal tadi, kita mencari iconnya itu menggunakan font awesome icon. Jadi kita di sini main link ya, semua serba online, kecuali tadi saya menyambungkan CSS itu menggunakan offline. Nah ini font awesome icons, kita klik. Dan di sini pertama kita cari icon bumi ya, bumi ini, buat dunia. Masih loading, bentar, mohon ditunggu. Sepertinya sinyal saya ini, ya mohon maaf apabila banyak kendala ya, dari tadi laptop, kemudian ini sinyal saya. Oh ini sudah, alhamdulillah. Pertama kita cari logo bumi. Oh kurang A. Loh kok hilang? Oh ini loh. Loh kok hilang? ATH. Ini Earth. Loh. Oh ini Earth. Nah, kita cari yang apa ya, yang bagus gambarnya. Asia aja, Asia, soalnya kita hidup di Asia, sebagai orang Asia.
hidup Asia. Lu kok loading, uploading. Nah, ini Asia. Kemudian cara kita menggunakan icon ini ke dalam HTML itu sangat mudah. Caranya cukup iClass ini kita copy, nah sudah berhasil di copy. Kemudian kembali ke codingan, kemudian iClass ini kita hapus saja ininya, kita copy yang tadi. Nah, seperti ini sudah masuk. Kemudian sekarang aja kita tambahkan ini H1 supaya nanti bisa mengetahui ada yang salah atau tidak. H1 jangkauan wilayah luas. Kemudian P nya isinya perfiraman tersebar. Indonesia seperti ini. Langsung Ctrl S, kita coba kembali codingan. Ini bismillah, seret. Nah, ini muncul lagi deh. Jadi ini kotakannya ada 3 kolom. Ini sebenarnya ada bodohnya, cuma nggak kelihatan mungkin di layar. Ada 3 kolom. Kita atur saja. Pertama kita atur ukuran dari bola dunianya. Mungkin bisa langsung di sini. Kita tambahkan style yang pertama font size nya saya pakai 70 px. Kemudian warnanya dark orange supaya sama dengan atas. Kemudian jangkauan luas ini saya buat FB bold, font weight bold, jadi supaya supaya terlihat lebih tebal. Tambahkan kelas FB bold. Kemudian supaya di tengah tambahkan text align center, itu di call MD nya. Jadi saya tambahkan style text align center ini supaya berada di tengah-tengah. Jadi kerangka call MD 4 ini supaya berada di tengah-tengah isinya. Kemudian untuk card body saya atur lebarnya, widthnya itu style widthnya itu 18 mungkin 18 rem lah. Coba bismillah. Nah, pas seperti ini, jangkauan wilayah luas seperti lebih dari 50 meter. Tapi ini terlalu mepet ya. Sepertinya ada yang salah ini sih. Bentar. Oh, ini H5 bukan H1. Nah, H5 salah saya. H5 seret. Nah, tapi dikasih border lagi, dikasih margin. Bentar. Ini diatur dulu gimana enaknya. Mungkin tambahkan paddingnya nanti bisa di card. Oh, di sini. Ya, di cardnya langsung saja. Karena bisa. Tak coba bentar. P3. Nah, seperti ini.
CSS saya tambahkan ini tampilan umum ya. Kelasnya tadi card content isinya itu supaya ada jarak dari sini antara icon ini bumi sama tulisan jangkauan wilayah itu supaya ada jarak. Saya tambahkan margin topnya sekitar 60 px. Ctrl S. Nah, gini kan ada jarak. Dan setelah itu card konten saya tambahkan lagi tulisan P nya jadi card konten P, dipanggil lagi card konten P. Font family saya ganti menggunakan EXO seperti ini, EXO. Kemudian mana lagi ini, yang menggunakan our services ya, saya lupa ID-nya belum saya masukkan. Balik lagi ke ini ID-nya dulu. Kalau ID-nya tadi aturannya tagar kemudian nama ID our services. Nah, makanya kok saya lupa ini ID-nya our services. Jadi ini kerangka luar, marginnya dulu. Jadi kita bikin ada batasnya antara ini kolom-kolom 3 ini sama dengan atasnya, jadi ada batas jarak seperti ini. Nah, ini kan ada jarak ini, buat seperti ini karena ini mungkin kurang lebar, saya tambahkan mungkin margin. Kok nggak bisa keluar? Our services ini salah, gini loh, kurang awal. Margin saya buat 100 px dan 0 kanannya 0. Kemudian margin bottom ini bawahnya minus 10 px. Kemudian padding right jarak kanan itu 2 em. Coba save. Salah, sini. Nah, ini kan ada jarak, mantap kan? Kalau udah ada jarak, tambahkan lagi cek lagi Pak, ada yang kurang. Sudah pas. Mungkin kartnya ini ya dikasih apa kayak gini, shadow di sini. Salah, pakai ID itu pakai tagar our services card our services card. Book shadow kita menggunakan 0 pixel, lalu 3 pixel, kemudian 28 pixel, kemudian minus 1 pixel. Warnanya RGBA, pakai minus 1 semua. RGBA 0 yang terakhir nih 0,62. Coba jalankan, bismillah. Nah, mantap, udah jelas. Nah, ini kan ada card ini namanya, jadi ini card. Kemudian akan saya tambahkan lagi untuk kontennya. Ini kan yang pertama. Kemudian card body yang kedua itu membutuhkan konten
logonya itu Pi ini sama apa ini, jam ya, jam. Kembali lagi card konten, kita cari logonya itu yang kedua tadi apa, orang senyum apa namanya aku lupa ya. Sebentar, kita cari di sini kok seingatku. Nah di sini kita cari orang senyum, orang tertawa, tapi cuma logo. Bentar, mungkin masih loading. Mohon bersabar, ini ujian. Ya cuma kurang logo. Nah ini logonya, kita cari orang senyum. Nah ini Imagine Pi. Nah ini seperti tadi, kita langsung klik di sini, lalu akan otomatis copy. Kembali lagi ke codingan, ini kita hapus, tambahkan seperti ini. Oh salah, aku punya ide lebih bagus lagi. Ini kita hapus sampai sini, hapus. Kemudian ini di copy lagi, jadi ini di copy, paste lagi. Nah ada 3, kemudian kita ubah logonya, copy, kemudian ke sini, ini dihapus. Mana yang dihapus, aku lupa. Oh gini, aku punya ide, langsung kayak gini, Amazon Pi FAB. Sini kita paste, hapus aja yang gini, hapus. Nah sudah kan, Amazon Pi. Kemudian H5 judulnya pembayaran mudah. Terus ini teksnya, isinya memiliki berbagai macam bayaran. Oke. Kemudian ini yang kedua ini logonya apa tadi, aku lupa. Yang kedua ini jam. Oh ini saya kebalik, apa wes, jam. Jam ini pelayanan full time. Apa ya, aku lupa jam. Oh pakai ganti ya, jangan. Ini dapat 24 hours. Nah coba kita cari. Oh nggak ada hours. Clock, lupa clock. Jam CLOCK. Ini kok ngoding. Wah, nah ini kita cari. Nah ini kan ada banyak clock, kita pakai yang ini. Langsung kita copy, masukkan ke sini seperti tadi. Ini
kita coba dulu. Bismillah. Nah, ini masih kecil, ini kurang bentar. Pay-nya tadi tambahkan stylenya ini ada kesalahan ini. Nah, seperti ini. Ctrl S. Nah kan, aman kan? Aman. Kemudian kita ubah titlenya dari yang H5 ini. H5 kita ganti ke pelayanan full time. Pelayanan full time. Parkir aman. Nah, ini saya belum ngasih tulisan ngarang di sini. Parkir aman. Nah, Ctrl S. Kita lihat dulu apakah jadi. Nah, seperti ini. Oh, ini lebih panjang. Oh, saya kurangi saja. Tak kurangi. Nah, sangat ini dihapus. Ctrl S. Oh, berarti dihapus saja ya. Waktu tak hapus sampai sini supaya terlihat lebih apa ya istilahnya, lebih rapi lah. Soalnya kan sama kotaknya. Dengan Ctrl S, save. Nah, gini kan enak. Lalu kita coba responsifnya. Responsif, oke, mantap. Responsif aman. Oke, aman. Setelah responsif, kita beralih ke tutorial. Jadi ini kan tadi about us, isinya itu tentang kami sama pelayanannya. Kemudian setelah itu ada tutorial. Kita buat dulu pertama judulnya, kemudian kita komen sebagai pemisah. Lalu seperti tadi yang pertama kita buat sectionnya, section ID-nya itu tutorial. Kemudian div container, kelasnya container biar rapi lagi, biar ada jarak kanan kiri. Setelah container, di dalam container ada row, div row. Kemudian ini dipisah lagi kayak awal menggunakan call MD6. Jadi ada HP di kiri, kemudian teks di kanan. Jadi gampang. Setelah row, kita buat div kelasnya call MD6 seperti ini. Kita buat 2 kali, copy paste. Nah, ini kolom yang pertama. Kolom yang pertama saya isi dengan gambar image. Kemudian ketika muncul library langsung kita enter. Ya, ini spesialnya dari VS Code. Saya iklan. Kemudian image searchnya ini saya masukkan manual otomatis lagi pakai Control Tab. Jadi ini kenapa pakai Control Tab? Supaya kita tahu arah dari HTML ini, searchnya ini kemana. Kalau seperti ini, itu kan tak ulangi lagi ya, arahnya itu ke umum, jadi ke general dulu. Baru setelah general kita masuk ke bagian-bagian, masuk ke image, kemudian tutorial. Nah, ini gambarnya, jadi alamatnya benar. Ininya gini, kalau kita mencari gambar di HTML, ketika kita search, saat alamat yang kita tuju benar maka akan muncul, otomatis muncul. Tapi ketika alamat yang kita tuju salah, maka itu tidak akan muncul. Jadi seperti ini, garis miring atau slash ini berfungsi sebagai pemisah atau pintunya. Ini image di kamar utama, di kamar utama. Kemudian ketika masuk di kamar utama itu ada barang-barangnya, ada kursi, ada meja, ada sebagainya, ada kamar seperti itu. Kemudian setelah
memasukkan gambar, kita buat gambarnya itu lebarnya tetap seperti yang lain 100%, width 100%, 5 apa ini, persen. Kemudian Ctrl S, kita coba langsung. Nah ini tapi masih amburadul, kemudian diatur form, tutorial, section, saya belum masukkan section, lupa. Section di awal, section. Bentar, section. Jadi kita tambahkan section ini sebagai penanda kalau ada section itu supaya barisnya rapi. Nah, kita tambahkan di sini saja section.